Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta kesehatan bagi kita semua, sehingga kita di sini dapat melakukan presentasi pada pertemuan kali ini. Langsung saja, kelompok 7 akan mempresentasikan materinya, yakni sejarah, asas, dan tujuan terbentuknya koperasi. Perkenalkan, nama saya Sindita Septiarini, NIM 138. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Setio Mawarani. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setio Mawarani, NIM 1907211001065. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama pengertian koperasi, koperasi syariah, asas dan tujuan koperasi syariah serta konvensional. Yang pertama, pengertian koperasi. Secara bahasa, kata koperasi berasal dari bahasa Latin yaitu cooper, yang jika diartikan dalam bahasa Inggris menjadi cooperation. Kata co mempunyai arti bersama dan operation mempunyai arti bekerja. Maka cooperation mempunyai makna bekerja sama. Dalam koperasi, kerjasama yang dimaksud ini yaitu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dapat disimpulkan bahwa definisi koperasi yaitu koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan badan hukum atau sekumpulan orang yang melakukan sebuah kegiatan ekonomi berlandaskan dengan asas kekeluargaan, saling membantu dan tolong-menolong dengan para anggota untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kemudian yang kedua yaitu koperasi syariah. Menurut keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan koperasi syariah ialah koperasi yang dalam kegiatan usahanya bergerak di bidang investasi, pembiayaan, dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah. Jadi, koperasi syariah merupakan suatu badan usaha yang terdiri dari sekumpulan orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan ekonomi yang usaha kegiatannya berdasarkan pada prinsip syariah. Kemudian yang ketiga yaitu asas dan tujuan koperasi syariah. Asas koperasi syariah ini mempunyai beberapa landasan, yakni yang pertama, koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan ta'awun saling menolong dan takaful saling menguatkan. Kemudian koperasi syariah juga berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bahwa koperasi syariah berasaskan kekeluargaan. Namun, pada koperasi syariah ini merupakan koperasi dalam prinsip kegiatan dan tujuannya itu berdasar pada syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi setiap koperasi syariah harus menjalankan usahanya dengan prinsip syariah. Adapun jika terdapat usaha produktif simpan pinjam, maka sudah seharusnya produk serta operasionalnya harus mengacu terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yaitu tujuan dari koperasi syariah, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Selain itu juga turut ikut serta dalam membangun perekonomian yang berkeadilan di Indonesia yang berdasarkan pada prinsip syariat Islam. Kemudian untuk operasional koperasi syariah yang tidak berlandaskan aturan Islam dan syariah tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan operasional koperasi syariah. Jadi setiap produk serta operasional koperasi syariah harus sudah melalui fatwa dan pemantauan DSN yang pada teknisnya harus dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Internal Koperasi Syariah. Berdasarkan tujuan di atas, maka berikut ialah fungsi dan peran yang dimiliki oleh koperasi. Yang pertama, membangun, mengembangkan,
kemampuan serta potensi khususnya para anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Dan yang kedua, memperkuat kualitas sumber daya insani para anggota untuk menjadi lebih amanah dalam kegiatan, konsisten, patonah, dan beristiqomah dalam menerapkan prinsip syariah Islam dan prinsip ekonomi Islam. Kemudian membantu mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi yang merupakan usaha bersama. Kemudian menjadi mediator yang berperan antara menyandang dana dan penggunaan dana, sehingga agar tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. Selanjutnya, menguatkan kelompok anggota-anggotanya sehingga agar mampu bekerja bersama dalam melakukan kontrol terhadap koperasi yang efektif. Dan yang terakhir, membantu memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja serta usaha produktif para anggota. Fungsi tersebut sesuai dengan tujuan koperasi syariah sebagaimana norma serta moral dalam Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang terakhir yaitu asas dan tujuan koperasi konvensional. Asas koperasi konvensional dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa ditetapkan sebagai asas koperasi yakni kekeluargaan. Kemudian dalam pasal 5 bagian 3 UU Nomor 12 Tahun 1967 menyatakan bahwa asas koperasi di Indonesia yakni asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Dalam asas kekeluargaan ini memberikan cerminan adanya kesadaran manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi atas dasar keadilan, kebenaran, dan juga berani berkorban demi kepentingan bersama. Kemudian dengan adanya asas kekeluargaan berharap dapat menumbuhkan kesadaran para anggota koperasi agar saling tolong-menolong dan bersatu dengan rasa setia kawan yang tinggi dengan kerjasama yang baik. Kemudian untuk asas kegotong royongan berharap bahwa terdapat kesadaran semangat akan bekerja sama dan amanah terhadap tanggung jawab bersama yang sudah diberikan. Jadi untuk arti dari asas koperasi merupakan sikap semangat yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawab dan saling bekerja sama agar dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama. Kemudian untuk tujuan koperasi konvensional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 menyatakan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur dalam berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 bahwa koperasi di Indonesia adalah sekumpulan orang-orang namun bukan perkumpulan modal sehingga bahwa laba bukan merupakan ukuran utama bagi kesejahteraan anggota. Namun manfaat yang didapat oleh anggota lebih diutamakan daripada laba. Walaupun demikian tetap diusahakan agar koperasi ini tidak merugi. Jika dilihat dari tujuan yang sudah dipaparkan, maka secara garis besar tujuan koperasi meliputi memajukan kesejahteraan anggota serta masyarakat dan membangun tatanan perekonomian. Berdasarkan tujuannya, berikut beberapa fungsi koperasi yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yakni sebagai berikut. Yang pertama, membantu pengembangan kemampuan serta potensi ekonomi khususnya para anggota dan para masyarakat demi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial berdasar dengan asas kekeluargaan. Kemudian menjadikan dasar kekuatan serta ketahanan perekonomian nasional untuk memperkuat perekonomian rakyat dengan koperasi sebagai soko kurunya. Dan yang terakhir yaitu upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia serta masyarakat dengan turut berperan secara aktif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekian materi dari saya mengenai asas dan tujuan koperasi syariah dan koperasi konvensional. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan tentang sejarah koperasi syariah dan konvensional yang ada di Indonesia.
Kelahiran Koperasi Syariah di Indonesia dilandasi oleh ketentuan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M KUKM /9/2004 tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Dengan adanya sistem ini membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah. Yang pertama yaitu Baitul Mal wa Tanwil atau yang disebut dengan BMT. BMT Bina Insan Kamil Jakarta berdiri pada tahun 1992 menjadi inspirasi berdirinya BMT yang lain di seluruh Indonesia. Awalnya hanya merupakan KSM Syariah atau kelompok swadaya masyarakat berlandaskan syariah. Yang kedua yakni UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menjelaskan bahwa segala bentuk penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan distribusi dalam bentuk kredit harus berbentuk bank. Kemudian karena hal itu berdirilah beberapa lembaga pengembangan swadaya masyarakat atau yang disingkat LPSM yang mengayomi KSM BMT. Yang ketiga yakni BMT memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi. Berdasarkan Undang-Undang BMT merupakan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam konvensional yang perbedaannya hanya terletak pada kegiatan operasional yang menggunakan prinsip syariah dan etika serta moral dengan melihat kaidah halal dan haram melakukan kegiatan usahanya. Yang keempat yakni koperasi simpan pinjam syariah yang selanjutnya disebut KJKS atau disebut juga koperasi jasa keuangan syariah. Sebagaimana keputusan Menteri Koperasi RI nomor 91/Kep/M KUKM /9/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Dan yang terakhir yakni koperasi syariah dapat berbentuk koperasi serba usaha atau akad jasa persewaan, gadai, dan jual beli secara tunai. Kemudian sejarah koperasi konvensional. Sejarah koperasi konvensional di Indonesia sebelum kemerdekaan. Koperasi merupakan institusi atau lembaga yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antara individu yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia sampai pada awal revolusi industrial di Eropa pada abad 18 akhir dan selama abad ke-19. Sering disebut dengan koperasi pra-industri atau koperasi historis. Koperasi modern ini didirikan pada abad ke-18 akhir, terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang ditimbulkan selama tahap awal revolusi industri. Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan penting bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915, dibuat peraturan Verordening of the Cooperative Vereniging dan pada tahun 1927 Regeling in Lance Kooperatif. Tahun 1927 sudah dibentuk SDI atau Serikat Dagang Islam yang tujuannya untuk memperjuangkan hak dan kedudukan ekonomi para pengusaha rakyat Indonesia. Kemudian di tahun 1929 telah berdiri Partai Nasional Indonesia yang juga memperjuangkan semangat koperasi. Hingga saat ini kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga secara khusus untuk menangani pembinaan dan pengembangan koperasi. Selanjutnya koperasi di Indonesia setelah kemerdekaan. Adanya keinginan dan juga semangat untuk melaksanakan koperasi yang telah hancur akibat politik di mana pada masa kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh sistem Kumiai pada zaman penjajahan Jepang berlangsung. Lambat laun setelah Indonesia merdeka kembali membaik. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 yang menjelaskan tentang penetapan yang menetapkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Hal ini maka hukum koperasi di Indonesia benar-benar menjadi lebih mantap. Sejak saat itu, sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Hatta lebih intensif mempertebal kesadaran untuk berkoperasi bagi rakyat dan bangsa Indonesia.
serta memberikan banyak pengarahan dan motivasi kepada gerakan koperasi agar meningkatkan cara usaha dan cara kerja. Atas jasa-jasa beliaulah maka Muhammad Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Terdapat beberapa kejadian yang dapat memengaruhi perkembangan koperasi di Indonesia, yaitu pada tanggal 12 Juli tahun 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia I di Tasikmalaya sekaligus ditetapkan Hari Koperasi Indonesia dan telah dibentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. Yang kedua yakni pada tahun 1960 dengan Inpres nomor 2, koperasi ditugaskan sebagai badan penggerak yang menyalurkan bahan pokok bagi rakyat. Dengan Inpres nomor 2, pendidikan koperasi di Indonesia ditingkatkan baik secara resmi di sekolah-sekolah maupun dengan cara informal melalui siaran media massa yang dapat memberikan informasi serta menumbuhkan semangat berkoperasi bagi rakyat. Yang ketiga, pada tahun 1961 dibentuk Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 2-10 Agustus 1965 diadakan Musyawarah Nasional Koperasi kedua yang mengesahkan Undang-Undang Koperasi Nomor 14 Tahun 1965 di Jakarta. Yang terakhir yakni koperasi di Indonesia pada zaman Orde Baru hingga sekarang ini. Orde Baru dalam memimpin negeri membuka peluang dan cakrawala baru bagi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan perkoperasian nasional. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Orde Baru memacu gerak langkah manusia Indonesia untuk meraih cita-cita yang telah digariskan dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Karena hal ini diadakan pembersihan di seluruh badan pemerintah maupun badan-badan kemasyarakatan dari manusia yang pikiran dan perilakunya tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Di samping itu, dengan adanya gerakan pembersihan dilakukan pula perubahan dan perbaikan yang mendasar yang ada di bidang perkoperasian disesuaikan dengan apa yang ada di Undang-Undang 1945, khususnya pada pasal 33. Kemudian berangsur-angsur ditetapkan kebijakan-kebijakan yang dirasa perlu guna mengembalikan kebebasan dalam berkoperasi sesuai dengan asas-asas umumnya. Perkembangan koperasi di Indonesia pada zaman Orde Baru hingga sekarang yakni pada tanggal 18 Desember 1967 Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965. Yang kedua yakni pada tahun 1969 disahkan oleh Badan Hukum terhadap Badan Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 9 Februari 1970 dibubarkan Gerkopin dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan Koperasi Indonesia. Yang terakhir yakni pada tanggal 21 Oktober 1992 disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Indonesia di masa yang akan datang. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh anggota kami yakni Umi Qurratul Aini. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Qurratul Aini. Saya di sini melanjutkan pemateri kedua. Ini sebagai pemateri terakhir, saya akan menjelaskan tentang sejarah koperasi syariah di Asia Tenggara dan koperasi konvensional di Asia Tenggara. Jadi, berbicara tentang sejarah koperasi syariah di Asia Tenggara, awal koperasi dibentuk karena kesengsaraan masyarakat pada saat itu hingga saat ini. Koperasi mulai berkembang menjadi koperasi syariah. Nah, koperasi syariah dan koperasi konvensional itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan rakyat dalam hal ekonomi, yang berbeda halnya dengan landasan dan sumber-sumber hukumnya saja. Koperasi konvensional berlandaskan hukum yang berlaku di setiap negara berdasarkan ketentuan umum. Nah, kalau koperasi syariah berdasarkan hukum ajaran syariat Al-Quran, hadis, dan yang terdapat dalam agama Islam. Koperasi syariah mulai berkembang di negara-negara Islam karena pada dasarnya koperasi syariah itu tidak mengandung sesuatu yang dilarang seperti riba, horor, dan sesuatu yang diharamkan.
sering dikenal dengan riba dari semua itu. Selain itu, pada saat ini negara-negara Islam juga mengembangkan lembaga keuangan yang berbasis syariah, tidak terkecuali dengan koperasi syariah. Walaupun koperasi syariah sudah berkembang pesat di negara-negara Timur Tengah, negara bagian Asia Tenggara juga mulai beralih ke pembayaran atau berkoperasi dengan sistem syariah seperti Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, dan lainnya. Awal mula koperasi syariah dibentuk karena perbankan syariah di negara Asia mulai berkembang. Negara yang mulai berkembang dengan perbankan syariah itu adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Indonesia, dan Thailand. Di negara Malaysia, perbankan syariah terbentuk berawal dari pembentukan tabungan haji yang terjadi sekitar 1963 silam yang lalu. Sedangkan di Brunei Darussalam, perbankan syariah dibentuk akibat adanya desakan rakyat yang berbasis desakan rakyat Brunei yang mayoritas beragama Islam menginginkan munculnya suatu perbankan yang berbasis syariah. Beda cerita dengan yang berada di negara Malaysia dan Brunei Darussalam, Singapura. Mereka itu membentuk perbankan syariah karena adanya dukungan terhadap sistem perbankan dan keuangan syariah dari pemerintah guna menjadikan Singapura sebagai pusat keuangan syariah. Nah, kalau di Filipina itu perbankan syariah dibentuk karena lembaga haji di negara Filipina. Dan untuk negara Thailand sendiri, pembentukan perbankan syariah itu dilandasi karena kurangnya fasilitas keuangan berbasis syariah untuk umat muslim yang berada di negara Filipina tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwasanya koperasi syariah berkembang di Asia Tenggara setelah perbankan syariah juga mulai berkembang aturan-aturan syariah yang lainnya. Pasalnya terkadang koperasi syariah di negara Thailand, keuangan berbasis syariah di negara Thailand sudah lama hadir, yaitu pada tahun 1984, di mana bentuk tabungan saat itu berupa koperasi syariah yang disebut dengan nama Patani Saving Cooperative yang memiliki tujuan menghimpun beberapa dana dari masyarakat Thailand Selatan yang mayoritas penduduk di sana beragama Islam. Jadi semua itu pasti diambil dari syariat Islam dan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Koperasi ini berdiri berlandaskan Undang-Undang Koperasi, yaitu Kooperatif AST, dan Thailand Muamalat Law dalam kategori tabungan koperasi di bawah pengawasan dan naungan Islamic Council. Sedangkan untuk koperasi syariah di Malaysia juga sangat berkembang di sana dan juga mempunyai lembaga yang menaungi koperasi-koperasi di negara jiran tersebut. Nah, lembaga koperasi syariah yang disebut dengan ANKAS atau Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia ini, saat melakukan studi banding di negara Indonesia, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia tersebut sangat kagum dengan koperasi syariah yang ada di negara Indonesia. Bahkan lembaga tersebut menyebutkan bahwa koperasi syariah di Indonesia bisa menjadi acuan dalam perkembangan koperasi yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Nah, seperti itu untuk yang perkembangan koperasi syariah di Asia Tenggara. Nah, sejarah koperasi konvensional di Asia Tenggara. Krisis moneter yang telah melewati beberapa negara di kawasan Asia seperti Thailand, Indonesia, Malaysia pada tahun 1997 menjadi saksi sejarah mencakup dapat memberikan pelajaran sangat berharga. Sesungguhnya pengembangan ekonomi bangsa yang mempunyai basis konglomerasi itu rapuh terhadap adanya badai krisis moneter.
Maka demi itu, di saat yang sama dapat dipahami bahwa ekonomi masyarakat antara mereka dan koperasinya itu sangat berbeda kaitannya dan jauh karakteristiknya dengan ekonomi konglomerasi pada umumnya. Nah, di bulan Januari 1950 disusun sebuah laporan tentang sebuah kemajuan perkembangan ekonomi koperasi di Asia. Laporan tersebut menyebutkan bahwasannya sejumlah pengumpulan koperasi yang berada di Asia Tenggara meningkat dengan cepat. Contohnya di Filipina, kenaikannya itu 66%. Di Myanmar, jumlah koperasi menjadi 5 kali lipat kecepatan dalam waktu 9 tahun. Terus koperasi yang berada di Asia terdiri dari koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Koperasi di Indonesia, di negara-negara lain tidak terlepas dari adanya upaya untuk meningkatkan kemakmuran hidup, dikhususkan bagi kaum marginal yang berada di pinggiran. Nah, tidak melalui pendekatan dapat dijelaskan kepada para pembaca bahwa koperasi itu dikelola dengan baik dan senantiasa mampu mencapai tujuan idealnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, karena hal tersebut dibuktikan dengan adanya rentetan sejarah keberhasilan di koperasi negara-negara maju dan berkembang. Nah, seperti itu. Mungkin ini ada beberapa dari negara yang ada di Asia Tenggara yang mempunyai sejarah koperasi. Yang pertama negara Thailand, yaitu pada tahun pembentukan departemennya itu di tahun 1915. Di awal kelahiran koperasi pertama di Thailand, departemen koperasi di Thailand mempunyai sebuah landasan untuk melariskan dan mempromosikan sponsor dan mengembangkan kelompok promosi dan kelompok petani menuju ketahanan, kemandirian, dan adanya semangat departemen koperasi tersebut. Nah, Timur Leste. Sejarah pertumbuhan koperasi di Timur Leste berawal dari mengangkat model koperasi wanita, yaitu Setia Budi Wanita atau biasa disingkat dengan SBW, yang berada di Jawa Timur dan yang terdapat pertama dalam hal manajemen tanggung renteng. Koperasi yang terdapat di Timur Leste ini merupakan wadah dari bagian salah satu pilar ekonomi negara yang bukan selain sektor publik dan wisata. Dan dapat diketahui jumlah koperasi di Timur Leste saat ini 84 unit. Dan jatuh pada tahun 2017 sebuah koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha. Pemerintah Timur Leste menargetkan koperasi tumbuh menjadi 300 koperasi. Nah, seperti itu. Terus di Filipina. Nah, kelahiran koperasi di Filipina dipicu dari lahirnya kebijakan reformen agrari. Beberapa koperasi terdapat suatu keberhasilan atau perkembangan di Filipina. Nah, salah satunya adalah Federasi Koperasi Mindanao atau biasa disingkat dengan FEDCO yang memiliki jumlah sekitar 20 anggota koperasi dan 3.600 petani perorangan. Koperasi tersebut telah mengelola hampir 505.000 hektar lahan yang dengan komedi tersebut. Mideco merupakan salah satu koperasi yang berdiri karena didukung oleh LSM di tahun 1980. Yang terakhir ada negara Malaysia. Nah, ini contoh negara di Asia Tenggara. Malaysia ini berawal dari gerakan koperasi di Malaysia yang diperkenalkan pada tahun 1909 oleh pemerintah kolonial, berhasil menciptakan RIDA atau biasa disingkat dengan RIDA, kepanjangannya Otorita Pengembangan Pedesaan dan Industri. Pada tahun 1990 membantu memfasilitasi melalui pengembangan yang berada di pedesaan yang terintegrasi. Dan dapat diketahui gerakan koperasi yang terkenal di Malaysia adalah Gerakan Koperasi Pengembangan Perumahan. Nah, seperti itu. Cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Karena kesempurnaan itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.